Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fasalli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Orang-orang tua kami, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang hadir, yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada subuh Ramadan yang ke-29 ini Allah masih curahkan rahmat, taufik dan hidayah. Allah tidak akan pernah bosan memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, termasuk kepada kita yang hadir pada subuh hari ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika Allah suruh kita untuk menghitung nikmat Allah itu, maka yakin di antara kita, bahkan hakul yakin, satupun di antara kita yang hadir ini tidak ada yang sanggup menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Karena Allah tahu kita tidak akan sanggup menghitung nikmatnya, maka Allah hanya instruksikan kita, Allah hanya isyaratkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Apa salah satu nikmat yang harus kita syukurin dari sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita? Dan apa salah satu nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan kita? Maka ketika kita evaluasi, ketika kita introspeksi, salah satu nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan kita, salah satunya adalah nikmat sehat. Mengapa nikmat sehat ini merupakan nikmat yang sangat berharga dan harus setiap saat, bahkan setiap detik kita syukurin? Karena saudara-saudaraku, nikmat sehat ini adalah kunci dalam menjalankan kehidupan kita. Rumah kita mewah, mobil kita banyak, uang kita miliaran rupiah, pangkat kita ada, jabatan kita punya. Semua itu tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita kalau sudah Allah cabut nikmat sehat dari badan kita. Oleh karena itu jamaah subuh yang dirahmati Allah, mumpung kita masih diberikan nikmat sehat, ayo kita syukurin. Banyak orang yang terlena, begitu masih muda, masih sehat, masih perkasa, lupa mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Suatu saat ketika sudah Allah uji, Allah titipkan penyakit dalam tubuh kita, asam urat kumat, baru mulai gelisah. Baru 5 menit dengarkan tausiah, sudah selonjor kanan, selonjor kiri. Belum lagi Allah titipkan kolesterol naik, gula naik, tensi naik, kantong kering. Baru kita mulai ingat, ternyata saudara-saudaraku, nikmat sehat itu adalah nikmat yang sangat berharga. Maka setiap saat, setiap detik kita harus mensyukuri nikmat sehat itu.
Ibu-ibuku, ketika suami-suami ibu ngasih uang belanja lebih, syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya paling tidak selama Ramadan ini ibu servislah suami ibu. Bagaimana cara menservisnya? Masakkan suami yang enak-enak. Makan sahur, masakkan suami yang enak-enak. Mumpung suami ibu masih sehat. Nanti kalau suami ibu sudah sakit, seminggu opname di rumah sakit, mau ibu masakkan seenak apapun, pasti otomatis nafsu makannya berkurang. Ibu tanya 1 hari 3 kali, Mas, Bang, mau makan apa ini hari Bang biar cepat sehat? Ayam kampung mau Bang? Geleng-geleng suami ibu. Kenapa? Karena sudah Allah cabut nikmat sehatnya. Kari kambing mau Bang? Geleng-geleng suami ibu. Nggak nafsu deh. Ikan kakap mau Bang? Nggak nafsu deh. Tapi coba kalau ibu iseng tanya-tanya, Bang, mau kawin lagi Bang? Mangguk-mangguk suami ibu. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, cara mensyukuri nikmat Allah itu dari mulai sekarang. Mumpung kita masih sehat, ayo kita syukuri. Jangan nunggu sakit baru ingat Allah. Jangan begitu dititipkan penyakit sama Allah baru kita gelisah, baru kita ingat sama Allah. Padahal Allah sudah katakan dalam Al-Quran yang sering diulang-ulang. Apa kata Allah? Hamba-hambaku, kita semua yang hadir ini yang mampu mensyukuri nikmat yang kuberikan, kata Allah, pasti. Kalau sudah Allah bilang pasti, tak pernah Allah ingkar sama kita. Pasti akan kutambah nikmat itu. Tapi jika kita kufur, kata Allah, lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, jangankan aku tambah, malah sebaliknya, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita introspeksi. Ayo kita berenung sejenak. Sudah berapa umur kita? Apakah kita selama hidup ini sudah termasuk umat Rasul yang mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Kalau belum, di Ramadan ini kita harus evaluasi, harus kita robah dimanapun kita berada, kondisi apapun. Jangan pernah kita kufur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadisnya, cara mensyukuri nikmat itu harus dari mulai yang kecil. Kalau sudah umatku tidak mampu mensyukuri nikmat dari yang kecil, kata Rasulullah, jangan harap umatku bisa mensyukuri nikmat yang besar. Man la yaskuril qalil la yaskuril kasir, kata Rasul. Kalau umatku tidak sanggup, tidak mampu mensyukuri nikmat dari yang qalil, dari yang kecil, maka jangan harap Bapak Ibu kita bisa mampu mensyukuri nikmat yang besar. Makanya cara mensyukuri nikmat itu kita harus melihat orang-orang yang di bawah kita. Jangan pernah lihat orang yang di atas kita. Kalau kita melihat orang yang di atas kita, inilah yang dikatakan Rasulullah, kita pasti tidak akan mampu mensyukuri nikmat itu. Ketika kita diberikan rezeki, punya mobil Avanza, lihat orang di bawah kita. Kemana-mana masih naik sepeda motor. Tapi kalau lihat orang yang di atas kita, mobilnya Fortune, pasti dia akan tak mampu mensyukuri nikmat Allah. Lihat yang di bawah kita. Orang yang diberikan rezeki sepeda motor, syukuri. Bisa dia kemana-mana naik sepeda motor, belanja ke pajak naik sepeda motor, kerja naik sepeda motor. Jangan lihat yang di atasnya, tapi lihat yang di bawah kita. Masih banyak orang kerja naik sepeda, mendayung sepeda. Lihat habis sholat subuh nanti banyak bidan-bidan itu ke Medan.
Bibi-bibi Medan kerja ke Medan, dayung sepeda dari mulai Kampung Kolam sampai ke Medan pulang balik. Itu pun harus dia syukurin. Kenapa? Karena masih ada orang yang di bawahnya. Kemana-mana terkadang dia jalan kaki, kerja jalan kaki, ke pajak jalan kaki. Itu pun harus dia syukurin. Tapi coba lihat orang yang di bawahnya, diberikan Allah sakit, sampai sekarang belum Allah angkat penyakitnya. Itu pun harus dia syukurin. Kalau kita melihat orang yang di bawah kita, lihat tetangga kita kemarin dijemput Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sampai sekarang gak pulang-pulang bersama kita. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita introspeksi. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apa, susah, senang, kita harus selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yakin dan bahkan hakul yakin, ketika kita mampu mensyukuri nikmat itu, Allah tidak akan ingkar. Pasti kata Allah, akan kutambah nikmat kepadamu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang setiap saat kita basahin bibir kita untuk mengingat baginda Rasulullah lewat salawat kepadanya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita termasuk dan tergolong umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini kita sudah di ujung-ujung Ramadan. Hari ini kita sudah masuk 29 Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka pantas Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Umatku nanti di suatu zaman, umatku akan merasakan bahwa waktu itu berlalu begitu cepat. 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 minggu, 1 minggu bagaikan 1 hari, 1 hari bagaikan 1 jam, 1 jam bagaikan 1 menit, dan 1 menit kata baginda Rasulullah bagaikan kita menggenggam bara api yang begitu panas. Siapa di antara kita yang hadir ini yang mampu menggenggam bara api? Tidak ada yang mampu. Begitu kita genggam langsung kita buang. Itulah nanti yang dirasakan oleh umatku, dan sekarang sudah kita rasakan saudara-saudaraku. Jangankan Ramadan tahun ini yang kita lakukan, Ramadan tahun lalu sepertinya baru kemarin kita tinggalkan. Ramadan tahun ini yang kita lakukan di awal 1 Maret kemarin sepertinya baru kemarin kita mulai. Tapi hari ini tidak terasa, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tidak terasa Ramadan akan berakhir. Kalau dulu kita ingat ketika kita masih anak-anak, jangankan menunggu sebulan penuh kita berpuasa, 1 hari saja ketika kita berpuasa, menunggu detik-detiknya akan berbuka puasa sepertinya lama. Waktu masih anak-anak mungkin ibu ingat, letih, lemah, lemas, tengok jam 3, kok lama kali lah bukanya, golek sebentar, tidur sebentar, terbangun lagi, tengok jam, masih jam 4. Lama kali menanti berbuka puasa. Habis sholat asar tidur lagi kita dulu waktu anak-anak. Karena dulu masa-masa dulu cuaca itu panasnya luar biasa. Terbangun jam 5:30, nengok jam, kok belum buka-buka juga. Tengok jam lagi jam 6, belum juga berbuka. Dulu kita masih ingat ibu-ibu, setengah jam sebelum berbuka puasa kita sudah duduk di tempat makan.
Hidangan berbuka puasa sudah disiapkan, menanti berbuka puasa ketika itu sepertinya lama sekali. Tapi hari ini saudara-saudaraku, jangankan menunggu 1 hari berbuka puasa, 1 bulan yang kita lakukan ibadah puasa tahun ini sepertinya baru kemarin kita awalin, tapi sekarang kita mulai sudah akhirin Ramadan itu. Maka kata Rasulullah, kalau nanti umatku sudah merasakan bahwa waktu itu berlalu begitu cepat, tidak terasa, itu merupakan tanda-tanda kiamat itu sudah semakin dekat, kata Rasulullah. Kalau seandainya tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat, Rasul cuma pesan sama kita satu. Apa kata Rasulullah? Umatku perbanyak amal ibadah kepada Allah. Kenapa harus kita perbanyak amal ibadah kepada Allah? Karena belum tahu Bapak Ibu, kita bisa jumpa dengan Ramadan tahun depan. Banyak saudara kita, tetangga kita yang tahun semalam kita masih ingat, masih bersama kita duduk di masjid ini, masih melakukan sholat tarawih. Tapi sebagian keluarga kita tahun ini sudah duluan dijemput oleh Allah. Maka sebelum maut menjemput kita, Rasul ingatkan sama kita, umatku perbanyak amal ibadah kepada Allah. Karena Bapak Ibu, maut ini rahasia Allah. Maut ini adalah pribadinya, hak mutlak miliknya Allah. Tidak ada kita yang tahu maut kapan akan datang. Kalau kita tahu maut akan datang, kita sudah siapkan bekal kita. Misalnya Allah bilang, Pak Zulkifli, seminggu lagi kau akan kujemput. Maka Pak Zulkifli nggak pernah keluar rumah, paling ke masjid, pulang ke masjid, ibadah, sholat nggak pernah tinggal, tahajud malam. Kenapa? Karena Pak Zul tahu seminggu lagi akan dijemput Allah. Tapi yang namanya maut itu adalah rahasia Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kita yang hadir ini, semua manusia yang bernyawa pasti akan menemui yang namanya maut, tanpa terkecuali. Tidak ada kita yang hidup selama-lamanya dalam dunia ini. Tidak ada kita yang permanen dalam dunia ini. Semua kita akan mati. Presiden mati, gubernur mati, bupati mati, camat mati, kepala desa mati, anggota DPR tunggu dulu, tapi juga pasti akan mati. Tidak ada kita yang tidak mati, Bapak Ibu. Mungkin waktunya saja yang berbeda. Bisa-bisa ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, ibu yang duluan. Tapi semua kita pasti akan mati. Oleh karena itu kata Rasulullah, perbanyak amal ibadahmu. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ramadan ini Bapak Ibu bulan istimewa untuk umat Rasulullah. Ramadan ini bulan khususon untuk kita. Ramadan ini disebut juga bulan pembakar. Apa yang kita bakar? Dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka pantas kata Rasulullah, nanti di ujung-ujung Ramadan, umatku itu bagaikan anak yang baru dilahirkan, bersih tanpa dosa. Kenapa? Karena sebulan penuh selama Ramadan kita melakukan ibadah kepada Allah. Dan Ramadan ini juga disebut dengan bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan keampunan. Umat Rasulullah yang sebulan penuh melakukan ibadah kepada Allah, minta sama Allah, doa sama Allah, yakin semua dosa kita di Ramadan ini akan diampunkan oleh Allah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang tinggal sisa beberapa jam lagi Ramadan, ayo kita manfaatkan. Ada amalan yang istimewa kata Rasulullah selama Ramadan. Ada amalan yang luar biasa kita lakukan selama Ramadan. 5 amalan ini ketika kita lakukan di bulan Ramadan, kata Rasulullah, keutamaannya luar biasa. Apa yang 5 itu? Pertama kata Rasulullah, as-shadaqah. Amalan yang paling baik di bulan Ramadan kata Rasulullah, sedekah.
sedekah, infak dan sebagainya. Kenapa yang paling baik sedekah di bulan Ramadan? Kata Rasulullah, afdalu sadaqah sadaqatun fi syahri Ramadan. Seabdol sedekah, sebaik-baik sedekah adalah sedekah ketika di bulan Ramadan. Jadi kalau dari mulai awal Ramadan kita masih kurang bersedekah, kita masih berhitung sama Allah, kita masih pelit sama Allah, masih ada 2 hari lagi. Ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Masih ada Bapak Ibu kesempatan kita untuk bersedekah di bulan Ramadan. Sisihkan rezekimu untuk bersedekah di jalan Allah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah ibadah sunnah yang kita lakukan dibalas Allah sama dengan pahala wajib, dan pahala wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Makanya sedekah ini Bapak Ibu bukan dilihat Allah dari jumlah banyaknya, bukan. Kalau orang bersedekah ketika kota infak lewat, dia masukkan 100.000, begitu dia masukkan 100.000, niatnya supaya ditengok tetangga kanan kiri, ini bapak orang dermawan, ini bapak orang kaya, ini bapak uangnya banyak. Niatnya bukan karena Allah. Semua itu tidak ada faedahnya di mata Allah. Biarlah kita sedekah 2.000 rupiah, kita masukkan ke kota infak, tapi niat kita adalah semata-mata tidak ada yang lain kecuali lillahi ta'ala, maka itu lebih bermanfaat ketimbang kita bersedekah banyak. Kenapa? Karena kunci sedekah, kunci amal yang kita lakukan, kata Rasulullah, tergantung satu. Apa kata Rasulullah? Ruhun ibadah al-ikhlas. Ruhnya ibadah itu, kunci ibadah itu, ibadah wajib maupun ibadah sunnah, kalau mau ada faedahnya yang Allah berikan sama kita, cuman satu syaratnya. Apa itu? Tanamkan niat dalam hati kita, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sedekah itu tidak, yang dipandang Allah itu bukan karena jumlahnya, bukan karena banyaknya. Banyak kita bersedekah, kalau ikhlas lebih bagus, is the best namanya. Tapi kalau banyak kita bersedekah, niatnya bukan karena Allah, niatnya karena yang lain, maka sedekah itu belum tentu ada faedahnya yang Allah berikan kepada kita. Sedekah yang pertama, amalan yang paling baik di bulan Ramadan, salah satunya adalah sedekah. Jamaah yang dirahmati Allah, ayo mulai hari ini, tinggal 2 hari lagi, manfaatkan untuk bersedekah. Nanti ada rezeki antar bukaan puasa ke masjid, besok ada rezeki antar bukaan puasa ke masjid. Supaya apa? Supaya di bulan Ramadan ini ada bekas yang Allah berikan kepada kita. Ibu, bapak, jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, apa amalan yang istimewa yang dianjurkan Rasulullah di bulan Ramadan? Kata Rasulullah, qiraatul Quran, tahlilul Quran. Orang yang rajin setiap saat untuk membaca Al-Quran. Kenapa orang yang rajin membaca Al-Quran? Kata Rasulullah, jangankan kita kepingin masuk ke dalam surga, tapi kata Rasulullah, surga nanti yang merindukan orang-orang yang rajin tahlilul Quran. Karena Al-Quran yang kita baca itu adalah hudal linnas. Al-Quran yang kita baca itu Bapak Ibu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Makanya satu huruf yang kita baca dibalas Allah pahalanya 10 kali lipat. Tahlilul Quran. Oleh karena itu di Ramadan tahun ini
bisa menjadi renungan buat kita. Apa yang harus kita renungkan? Pertama, sudah berapa umur kita? Sudah berapa tahun kita diberikan kesempatan Allah hidup di dunia ini? Dan sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Ini yang harus menjadi renungan sama kita. Jangan mimpi Bapak Ibu kepingin masuk ke dalam surga, kalau seumur-umur kita hidup di dunia ini tak pernah tahlilul Quran, tak pernah kita buka Al-Quran. Jangan mimpi. Tapi kata Rasulullah, umatku yang rajin membaca Al-Quran, jangankan dia kepingin masuk ke dalam surga, malah sebaliknya, surga nanti yang akan merindukan kita. Apalagi kita rutin membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan, dilipat gandakan Allah pahalanya. Alhamdulillah di masjid kita ini masih rutin tadarus. Saya sebulan ini baru subuh hari ini bisa hadir, karena saya ngikut jejak Rasulullah. Rasulullah dulu hijrah berpindah-pindah. Saya hijrah sementara Bapak Ibu, tapi saya akan balik lagi hijrah ke Bandar Setia. Yakinlah, dalam waktu dekat saya akan kembali ke Bandar Setia. Kita akan kembali setiap subuh bisa berjumpa. Saya rindu dengan Bapak Ibu. Ketika saya mengisi kuliah subuh di masjid-masjid lain, terbayang saya muka Bapak Ibu. Terlihat masjid kita ini, karena setiap subuh saya tak pernah absen ketika saya di sini. Maka bahagia saya hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Luar biasa jamaah subuh hari ini, walaupun di ujung-ujung cukup ramai. Tapi tahun-tahun yang lalu kalau sudah di ujung Ramadan bisa dihitung. Berarti masjid kita ini hampir sama dengan Masjid di Nabawi, hampir sama dengan di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di ujung-ujung Ramadan umat Rasulullah itu berlomba-lomba untuk ke masjid. Subuh jam 5:30 di sana, jam 3 subuh orang sudah berangkat ke masjid. Saya jam 4 subuh berangkat dari hotel, nggak dapat dalam masjid, harus di luar Masjidil Haram. Kita alhamdulillah jamaah kita hari ini sudah luar biasa banyaknya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, amalan yang kedua ini harus kita laksanakan. Tidak mesti di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan harus kita amalkan. Kenapa? Karena orang yang rajin membaca Al-Quran ada manfaat faedah yang kita dapatkan. Pertama, orang yang rajin membaca Al-Quran nanti dia akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Selain baginda Rasulullah yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan sama kita, yang kedua adalah Al-Quran nanti yang akan memberikan syafaat sama kita. Jadi ketika kita nanti dihisab Bapak Ibu, ditimbang amal kita, apakah lebih banyak dosa atau pahala? Begitu ditimbang lebih banyak dosa. Dosa kita misalnya 99, pahala kita cuma 98, berarti kita masuk ke dalam neraka. Tapi karena kita rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran itulah yang minta sama Allah, hai Allah, umatku, hambamu ini yang namanya Wak Sukir, semasa hidupnya dia rajin membaca Al-Quran. Aku minta ya Allah, masukkan dia ke dalam surga, kata Al-Quran. Maka selamatlah Wak Sukir masuk ke dalam surga. Apa sebabnya? Salah satunya syafaat Al-Quran yang kita dapatkan. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu Al-Quran ini. Ibu kira-kira nanti Ibu kepingin mau langsung masuk ke dalam surga sama Wak Sukir, atau kira-kira mau transit dulu ke neraka? Abu, mau ikut Wak Sukir? Kalau mau ikut Wak Sukir masuk ke dalam surga, ayo mulai sekarang tahlilul Quran. Habis sholat zuhur sempatkan baca Al-Quran. Habis sholat asar sempatkan, tidak mesti banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Belum sempat lagi baca dipanggil suami, Dek, abang mau kerja.
Mau salaman ibu, berhenti dulu. Sadaqallahul azim. Walaupun cuma 3 huruf, Allah catat. Allah perintahkan malaikat mencatat kebaikan ibu. 1 huruf dibalas 10, 3 huruf 30, ibu mendapatkan pahala. Jadi kalau mau masuk ke dalam surga, ayo mulain tahlilul Quran. Jadi ibu nggak kepingin transit dulu ke neraka, nengok artis-artis kita, Bu, nengok artis kita di neraka, nggak pingin. Nah, kalau kepingin langsung masuk ke dalam surga, ayo mulai sekarang amalkan tahlilul Quran. Yang kedua, apa manfaat Al-Quran yang kita baca? Kata Rasulullah, umatku yang rajin membaca Al-Quran, Allah akan bukakan seluas-luasnya pintu rezeki untuk kita. Yakinlah Bapak Ibu, kalau selama ini rezeki kita seret, coba introspeksi, apakah kita sudah rajin membaca Al-Quran? Tapi orang yang rajin membaca Al-Quran, Allah akan bukakan seluas-luasnya pintu rezeki untuk kita yang setiap saat kita mampu membaca Al-Quran. Yang ketiga, apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita rajin membaca Al-Quran? Kata Rasulullah, Allah mudahkan urusan kita di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Bu, tanpa kita sadarin, ternyata ketika kita amalkan membaca Al-Quran ini, Allah mudahkan urusan kita. Ini fakta, ini bukti, ini real, ini nyata. Kalau tidak percaya, amalkan. Saya alhamdulillah Bapak Ibu, umur saya sudah 40 lebih, hampir 50, mendekati 50. Saya masih merasa rugi dan menyesal karena saya baru 34 kali khatam Al-Quran. Seharusnya umur saya 50 atau 40 sekian, segitulah saya harus menghatamkan Al-Quran. Ini sedang saya kejar. Bagaimana supaya khatam Al-Quran saya kalau bisa melebihin usia saya. Ketika nanti kita wafat usianya 60, paling tidak kita khatam lebih dari 60 kali menghatamkan Al-Quran. Coba kita pasang niat kita Bapak Ibu, mulai sekarang kita kejar. Apalagi yang ibu-ibu yang sudah pensiun, bapak-bapak yang sudah pensiun, yang tidak ada kegiatan rutin, manfaatkan untuk selalu tahlilul Quran. Maka cara membaca Al-Quran ini Bapak Ibu harus punya adab. Pasang niat kita. Sebelum kita memulai membaca Al-Quran, bacakan Fatihah, kafiatkan dia. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, Al-Fatihah. Kafiatkan lagi, summa ila arwahi abaina wa ummahatina dan seterusnya, Al-Fatihah. Baru kafiatkan, pasang niat kita, wa khususon ala hajihin niyah. Ya Allah, dengan kubaca Al-Quranmu ini ya Allah, dari mulai awal sampai akhir, pasang niat ibu mau apa? Mudahkan rezekiku ya Allah, mudahkan segala urusanku ya Allah, lancarkan rezeki anakku ya Allah, mudahkan jodoh anakku ya Allah, angkatlah seluruh penyakit yang ada dalam tubuhku ya Allah. Pasang niat ibu, kafiatkan Al-Fatihah. Baru ibu awalin dari mulai surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, terus sampai dengan tamat Al-Quran. Begitu selesai, ibu khatamkan sendiri. Begitu khatam, kafiatkan juga. Ila hadratin Nabil Mustafa dan seterusnya, Al-Fatihah. Wa khususan ala hajihin niyah khatmil Quran, Al-Fatihah. Baru ibu doa. Tidak bisa ibu doa khatam Quran, doa pakai bahasa Indonesia. Apa yang ibu minta Allah tahu. Itulah cara kita membaca Al-Quran. Begitu sudah khatam, mulain lagi, kafiatkan lagi apa yang ibu minta dan seterusnya. Agar apa? Agar urusan kita dipermudah, agar rezeki kita dibukakan seluas-luasnya. Dan yang keempat, umatku yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah, Allah akan hindarkan kita dari musibah dan bencana.
Ketika Bapak Ibu melangkahkan kaki dari rumah, melakukan pekerjaan di luar, Allah perintahkan malaikat mengawal kita dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kita sudah punya gelar qiraatil Quran. Kita sudah termasuk umat Rasulullah yang setiap saat kita rajin membaca Al-Quran, maka Allah perintahkan malaikat untuk mengawal kita agar kita dihindarkan dari bencana dan musibah di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ayo mulai sekarang kita robah. Masa kita malu? Nggak malu kita dengan binatang-binatangnya Allah. Coba kalau musim hujan turun Bapak Ibu, binatang-binatang Allah itu ingat sama Allah, ngaji sama Allah. Apalagi kalau musim hujan, daerah-daerah agak-agak sawah di kampung-kampung, sampai pagi hujan tak berhenti, kodok-kodok Allah itu ngaji, bahkan saut-sautan. Sot, sot, dot. Ada kodok yang bangkong gini Bu, ngajinya itu kodok Allah, masih ingat ngaji sama Allah. Tapi kita umat Rasulullah yang sudah pasti kata Rasulullah, ketika umatku rajin membaca Al-Quran jaminannya surga. Terkadang kita malas dan lupa membaca Al-Quran. Tapi ada juga kodok-kodok yang malas ngaji Bu. Kalau musim hujan bunyinya preketek-ketek-ketek-ketek. Ini kodok yang malas ngaji, jangan ditiru. Tapi kodok-kodok yang rajin ngaji itulah menjadi evaluasi kita. Kenapa binatang Allah mau ngaji sama Allah? Kenapa kita hamba Allah kita tak sadar, tak mau tahlilul Quran? Ibu, bapak, jamaah yang dirahmati Allah, 6:30. Sedikit lagi Bu. Yang ketiga, apa amalan yang istimewa di bulan Ramadan? Kata Rasulullah, qiyamul lail. Masih ada Bu satu malam lagi untuk qiyamul lail. Apa yang dimaksud dengan qiyamul lail? Termasuklah sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud. Itu yang dimaksud dengan qiyamul lail selama Ramadan. Ayo Ibu sempatkan satu malam lagi, jangan Ibu abaikan, jangan Ibu tinggalkan sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini cuma ada di bulan Ramadan. Habis Ramadan tidak ada lagi sholat tarawih. Tidak akan mungkin nanti Bapak Ibu kita jumpa sebanyak ini di luar Ramadan. Cuman di bulan Ramadan lah sholat tarawih itu. Maka di ujung-ujung Ramadan ini harus kita jaga sholat tarawih kita. Ini kan kadang-kadang mak-mak ini mohon maaf hampir di mana-mana masjid kita kalau di ujung Ramadan semakin maju, safnya maju ke depan. Kalau ditanya kenapa ibu nggak sholat tarawih di ujung Ramadan, padahal di ujung Ramadan itu penentuan kita, apakah kita termasuk bagaikan anak yang baru dilahirkan atau tidak. Di ujung Ramadan itulah penentuan kita. Macam-macam lah jawaban ibu-ibu ini, macam-macam. Maklumlah Pak Ustadz, di ujung Ramadan banyak kegiatan. Emang kegiatan apa yang ibu lakukan? Buat kue lebaran Pak Ustadz. Emang banyak yang buat? Oh banyak Pak Ustadz, ada yang pesan, ada yang booking. Kue apa yang ibu buat? Oh macam-macam. Ada kue bangkit, kue telentang, kue telungkup. Terakhir emak-emak ini gara-gara buat kue lebaran, sholat tarawihnya tergadaikan. Padahal Bapak Ibu tidak tahu, setiap malam kita melakukan sholat tarawih ada faedahnya yang Allah berikan. Dalam kitab Durrahin Nasihin dijelaskan, umat Rasulullah yang melangkahkan kaki melakukan sholat tarawih malam yang pertama, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Malam yang kedua, Allah ampunkan dosa kita. Dan Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita. Sampai terus nanti di ujung Ramadan ada fadilahnya setiap malam ketika kita melakukan sholat tarawih. Bersyukur kita Bapak Ibu, kita masih dijumpakan Allah Ramadan tahun ini. Maka ketika Ramadan ini dijumpakan Allah, kita sia-siakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Manfaatkan yang tinggal beberapa jam lagi
bulan Ramadan 1446 Hijriah. Qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, salat tahajud. Biasa kalau enggak bulan tarawih, kalau enggak bulan Ramadan, tahajud itu kadang kita kerjakan, kadang enggak. Kenapa? Kadang tak terbangun. Tapi selama Ramadan harus ibu jaga, harus bapak jaga salat tahajud ibu. Setiap malam kita bangun makan sahur, maka sebelum kita makan sahur, sempatkan angkat tangan, Allahu Akbar. Finomat 2 rakaat kita lakukan sholat tahajud sebelum kita melakukan sholat tarawih. Inilah yang disebut dengan qiyamul lail. Yang keempat, apa amalan yang istimewa di bulan Ramadan? Kata Rasulullah, iktikaf. Kita ini Bapak Ibu termasuk iktikaf. Maka ketika kita iktikaf di masjid, pasang niat. Sengaja aku iktikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Karena orang yang duduk biasa dengan orang yang duduk iktikaf itu beda. Orang yang mendengarkan pengajian di masjid itu termasuk iktikaf. Kita ini Bu, pahalanya luar biasa ini. Walaupun cuma setengah jam lebih kita mendengarkan tausiah, apa yang kita dapatkan? Kata Rasulullah, la antakhdu wa fata'allama ayatam min kitabillah khairum min ibadati sana. Jadi luar biasa yang kita dapatkan subuh hari ini. Kata Rasulullah, barang siapa umatku yang melangkahkan kaki di waktu pagi maupun petang, kemudian duduk mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, mempelajari satu ayat dari kitab Al-Quran, khairum min ibadati sana. Cuman 30 menit lebih Bapak Ibu tenang, santai, duduk mendengarkan ceramah. Walaupun ada yang mangguk-mangguk, saya kira paham rupanya ngantuk. Tapi pahalanya lebih baik ketika kita melakukan ibadah setahun lamanya. Khairum min ibadati sana. Apalagi ketika kita duduk, kita pasang niat iktikaf. Karena iktikaf itu bisa kita lakukan amalan-amalan, termasuk tahlilul Quran, zikir sama Allah, tasbih sama Allah, Allah. Itu termasuk iktikaf di masjid. Manfaatkan Bapak Ibu yang tinggal beberapa jam lagi Ramadan bersama kita. Nanti malam masih sempat. Habis sholat tarawih yang bapak-bapak ini tidak usah pulang. Bilang sama istri, Dek, abang tidak pulang malam hari ini. Mau kemana bang? Mau pulang kampung? Belum. Abang mau iktikaf sampai menjelang makan sahur. Nanti pas mau makan sahur abang balik ke rumah. Habis sahur abang balik lagi ke masjid. Kenapa abang begitu? Kata Ustadz Misnan Al-Jawi, di ujung-ujung Ramadan itu kita dianjurkan untuk iktikaf di masjid. Tapi bilang sama istri, Pak, jangan tak bilang, nanti istri heran. Buang tabiat mungkin lakiku ini katanya. Bilang sama istri. Kalau istri udah nggak ada, patihakan sama istri sebelum bapak berangkat ke masjid iktikaf. Masih ada kesempatan kita. Bagi ibu-ibu boleh iktikaf, boleh. Silakan ibu iktikaf di tempat ibu sholat. Di rumah ibu iktikaf. Setelah sholat tempat sajadah duduk iktikaf ibu di rumah. Pasang niat ibu. Tapi kalau kaum bapak ini dianjurkan iktikafnya adalah di masjid. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, ini amalan yang keempat. Kalau memang Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, paling tidak ini bisa kita amalkan untuk Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan kita dijumpakan Allah dengan Ramadan yang akan datang. Terakhir Bapak Ibu, apa amalan yang istimewa di bulan Ramadan? Kata Rasulullah, ibadatul umrah fi syahri Ramadan. Orang yang melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan, kata Rasulullah, sama pahalanya ketika kita melakukan ibadah haji. Maka orang berlomba-lomba Bapak Ibu untuk umroh di bulan Ramadan. Ramenya luar biasa, berdesak-desakan, jutaan umat di tanah suci dari berbagai negara untuk bisa melakukan umroh di bulan Ramadan. Maka pasang niat. Kita hari ini iktikaf di masjid. Pasang niat kita, ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah, agar kau bisa panggil aku ke tanah suci untuk melakukan ibadah umrah maupun ibadah haji.
Karena ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Ayo pasang niat kita Bapak Ibu. Pinoman setahun sekali kita bisa umroh ke Tanah Suci. Saya dari dulu Bu kepingin, waktu sama mendiang almarhumah juga kepingin. Tapi baru dipanggil Allah kemarin Ramadan yang kelima sampai Ramadan yang ke-17 dan 18 saya bisa melakukan ibadah umroh di Tanah Suci. Luar biasa. Menetes air mata kita tanpa kita sadari. Begitu kita tawaf di depan Ka'bah keliling 7 kali, tetesan air mata tidak akan henti Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita terharu bisa melihat Ka'bah secara langsung. Maka kata Rasulullah, an-nazru ilal Ka'bah ibadah. Ternyata Bapak Ibu, memandang Ka'bah itu kata Rasulullah ibadah. Luar biasa. Desak-desakan. Saya 3 kali tawaf, saya usahakan. Keempat kalinya saya bisa langsung mencium Ka'bah bersama istri. Didorong, didesak. Terakhir terjungkal saya ke belakang, menahankan istri supaya tidak dipijak-pijak. Susah Bapak Ibu mencium Ka'bah secara langsung. Ada sekitar 30 detik saya bisa mencium Ka'bah secara langsung. Karena itu saya niatkan agar kita bisa langsung mencium Ka'bahnya Allah. Jangankan kita cium Bapak Ibu, an-nazru ilal Ka'bah ibadah. Kita pandang saja gambar Ka'bah itu, kata Rasulullah, ibadah. Jadi kalau kita mau ibadah umroh, niatkan di bulan Ramadan. Kalaupun tak bisa kita berangkat haji, kita sudah pernah umroh di bulan Ramadan, kita sudah termasuk haji, ibadah kita lakukan. Pahalanya sama dengan pahala haji, kata Rasulullah. Orang yang melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan, kata Rasulullah, sama pahalanya ketika kita melakukan ibadah haji. Jadi istilahnya haji kecil lah. Kalau saya mungkin dibilang haji kecil, karena belum haji yang murni. Itulah amalan yang istimewa Bapak Ibu. Tidak ada kita yang tak kepingin berangkat ke Tanah Suci. Wak Sukir ini pun Bapak Ibu, tidak nyangka kita. Naik motor mabuk, naik mobil 5 menit mabuk. Tapi ketika Wak Sukir berangkat ke Tanah Suci, dimudahkan Allah semuanya. Tidak pernah Wak Sukir mabuk, tidak pernah pingsan. Biasa naik mobil sama saya Pak, Bu, tanya Wak Sukir masih hidup ini. Baru masuk mobil, tapi luar biasa mukjizat Allah itu. 13 hari Wak Sukir ke Tanah Suci umroh, tak sakit, tak mabuk, naik bus tak mabuk, ya kan Wak Sukir? Karena Allah tolong kita, Allah mudahkan urusan kita kalau kita sudah pasang niat lillahi ta'ala. Ibu, bapak, jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, amalan yang kelima ini memang tidak gampang Bapak Ibu. Tidak semua kita bisa berangkat. Lalu bagaimana kita-kita ini yang belum punya rezeki, yang sudah doa sama Allah belum dikabulkan Allah, yang sudah minta sama Allah belum dipanggil Allah ke Tanah Suci, belum bisa memandang Ka'bah Allah langsung. Paling tidak Bapak Ibu, saran saya, Ibu belilah gambar Ka'bah besar-besar, Ibu bingkaikan, taruh di rumah Ibu, pajang di rumah Ibu. Begitu Ibu bangun tidur mau sholat subuh, pandanglah gambar Ka'bah itu, niatkan dalam hati, ya Allah, dengan kupandang gambar Ka'bahmu ini, mudahkan aku bisa berangkat ke Tanah Suci Allah, agar aku bisa memandang Ka'bahmu langsung di Tanah Suci. Ini kadang-kadang ibu-ibu ini rumah besar kurang besar, tapi yang dipajang foto yang tidak bermanfaat, yang dipajang gambar kuda, pemandangan. Mending foto keluarga dipajang. Ini kadang-kadang gambar yang tidak bermanfaat. Mulai hari ini Bapak Ibu, ayo pajang gambar Ka'bah di rumah kita. Beli di Pajak Gambir. Kalau nggak ada di Pajak Gambir jual gambar Ka'bah, datang ke rumah saya. Di rumah saya banyak gambar Ka'bah. Saya kasih gratis satu persatu yang mau minta Ka'bah sama saya. Ibu, bapak, jamaah yang dirahmati Allah. Ini sekedar
tausiah kita di subuh yang ke-29 Ramadan ini, saya Mistan Aljawi mohon maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf, mungkin banyak khilaf, banyak salah, tutur kata, perbuatan, tingkah laku. Buat Bapak Ibu yang kurang nyaman dengan saya, mungkin selama ini saya kurang aktif di masjid ini sebagai ketua BKM, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena sebentar lagi kita akan Idul Fitri, akan merayakan hari kemenangan kita akan merdeka. Kenapa? Sebulan penuh kita berpuasa, kita akan sambut hari kemenangan Idul Fitri 1446 Hijriah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bukakan pintu hati kita. Mana tahu nanti kita Lebaran tidak jumpa. Mulai hari ini kita bukakan pintu hati kita untuk saling memaafkan di antara kita. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik umatku adalah orang yang terlebih dahulu memaafkan kesalahan orang lain, walaupun orang itu belum datang minta maaf sama kita. Memang memberikan maaf ini susah, Bu. Susah. Teringat begitu kita dijolimin, disakitin, tapi sudahlah Bapak Ibu, lupakan semua itu. Jadilah kita orang-orang yang terbaik di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah ingat masa lalu. Jangan pernah dendam dengan siapapun. Apapun kesalahan orang, ini harus kita maafkan untuk kita. Kalau ibu punya salah sama saya, bapak punya salah sama saya, enggak usah khawatir. Sebelum bapak ibu datang minta maaf, saya sudah welcome, sudah terlebih dahulu saya maafkan semua kesalahan yang mungkin bapak ibu pernah lakukan. Saya yakin pasti bapak ibu pernah buat salah sama saya. Tapi jangan usah khawatir, sudah saya maafkan. Ada yang seujon, ada yang fitnah-fitnah saya, maklumlah, namanya saya figur publik, seorang politisi, pasti banyak orang yang menduga-duga. Padahal yang duga-duga itu belum tentu benar. Semua itu sudah saya maafkan terlebih dahulu. Ini mungkin Bapak Ibu tausiah kita. Izin saya Lebaran dari sini karena besok saya mau pulang kampung. Sudah lama tidak pulang kampung. Di sana ada masjid besar, Masjid Jami. Diminta saya pula untuk mengisi Idul Fitri di sana. Jadi saya mohon maaf. Nanti insya Allah tanggal 5 hari Sabtu, insya Allah saya akan buat acara open house di rumah depan masjid ini. Sekaligus saya mengundang Bapak Ibu untuk tanggal 5 hari Sabtu. Ayo kita saling bersilaturahmi untuk saling memaafkan di antara kita. Tidak perlu nanti saya undang kembali. Saya ingatkan nanti di grup atau secara langsung dengan Bapak Ibu, tanggal 5 hari Sabtu kita bisa bersilaturahmi, welcome untuk datang ke rumah saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita minta sama Allah agar Ramadan tahun depan kita bisa berjumpa kembali. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai bekarat. Kalau ada tausiah saya yang salah, tolong maafkan dunia dan akhirat. Pisang kepok, pisang raja, pisang warangan, pisang Banten, itulah nama-nama pisang. Saya kira ini ada yang mau bertanya Pak Jul? Udah 6:30. Kepada Bapak Ibu, karena waktu dengan setengah 7:10, kita pada nanti dengan doa. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa di ujung Ramadan ini. Tadahkan tangan kita, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita di ujung-ujung Ramadan ini. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamat ya Allah, salamat ya Rahman, salamat ya Rahim, salamatan fid dini wad dunya wal akhirah,
khususan ala jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah siratan mustaqima. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Agung, di ujung-ujung Ramadan ini ya Allah, kami tundukkan kepala kami tadahkan tangan kami ya Rabb, kami jernihkan hati kami kosongkan pikiran kami ya Rabb, kami tadahkan tangan kami bermunajat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, selamatkanlah kami yang hadir di rumah Allah ini dari ajabmu yang pedih ya Rabb. Sehatkanlah badan jasmani kami ya Rabb. Sehatkanlah kami yang hadir di rumah Allah pada subuh hari ini ya Rabb. Mudahkanlah segala usaha kami ya Rabb. Mudahkanlah segala urusan kami ya Rabb. Mudahkanlah segala rezeki kami ya Rabb. Ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuh kami ya Allah, angkatlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Ya Allah yang Maha mengetahui segalanya, kami sadar ya Allah, begitu banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Rabb. Kami sadar ya Allah, hanya Engkau lah yang bisa memberi ampunan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu ya Allah, seandainya dosa-dosa kami tidak Engkau ampunkan ya Rabb, mungkin Kau masukkan kami ke dalam neraka-Mu, Kau siksa kami dengan api yang panas. Kami yakin ya Allah, tidak ada yang sanggup di antara kami menerima siksa-Mu ya Rabb. Oleh karena itu ya Rabb, di ujung Ramadan ini ya Allah, di ujung-ujung Ramadan ini ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Begitu banyak dosa yang pernah kami lakukan di waktu muda ya Allah. Ya Allah, kami tadahkan tangan kami, Engkau lah yang Maha Pengampun ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunkan seluruh dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Rabb. Kami masih ingat begitu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Ketika kami masih muda, Kau perintahkan kami sholat, tapi kami selalu tinggalkan sholat itu ya Allah. Kau perintahkan kami puasa ketika itu ya Allah, tapi terkadang kami tinggalkan puasa itu ya Rabb. Ya Allah, tidak bisa lagi kami menghitung dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Maka di ujung Ramadan ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan semua dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Kau larang kami berjudi, tapi ketika itu kami lakukan ya Allah. Kau larang kami mabuk-mabukan ya Allah, tapi ketika itu juga kami lakukan ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, tak sanggup lagi kami menghitung dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Allah. Belum lagi dosa panca indera kami ya Rabb, dosa mata kami ya Rabb. Kau berikan kami mata untuk melihat yang baik-baik, malah kami gunakan untuk melihat maksiat ya Allah. Kau berikan kami tangan untuk memegang yang baik-baik, tapi kami gunakan untuk mencuri yang bukan hak kami ya Rabb. Kau berikan kami kaki untuk melangkahkan ke tempat yang baik, melakukan sholat berjamaah di masjid, beribadah kepadamu, tapi malah kami langkahkan ke tempat perbuatan maksiat ya Allah. Kau berikan kami mulut ya Allah untuk berbicara yang baik-baik, tapi malah kami gunakan untuk berdusta, berbohong ya Allah, berbicara kotor, menceritain aib orang lain ya Allah, menyakiti hati orang lain ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Bijaksana. Rasanya tak pantas kami hidup di dunia ini ya Allah, karena lebih banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Allah. Oleh karena itu ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa bapak ibu kami ya Rabb. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Sayangilah kedua orang tua kami ya Rabb.
sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah berpulang ke rahmatullah, kami belum sempat minta maaf samanya ya Allah. Kami belum sempat mencium kakinya ya Allah. Tapi orang tua kami sudah Kau panggil ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Lapangkan kubur orang tua kami yang sudah berpulang ke rahmatullah ya Allah. Ya Allah, kami masih ingat ya Allah, banyak dosa yang kami lakukan kepada orang tua kami ya Allah. Gara-gara kami mereka merana ya Allah. Gara-gara kami mereka sakit ya Allah. Gara-gara kami terkadang mereka tidak makan, tidak tidur, memikirkan nasib kami ya Allah. Dan gara-gara kami mereka Kau jemput meninggal dunia ya Allah. Di Ramadan yang terakhir, di ujung-ujung Ramadan ini ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa bapak ibu kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, ketika mereka masih hidup, kami pernah memarahinya ya Allah. Kami terkadang tidak mendengar ucapannya, bahkan kami pernah memakinya ya Allah. Ya Allah, kami belum sempat untuk minta maaf kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum sempat mencium kaki kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami rindu dengan kedua orang tua kami ya Allah. Kami rindu dengan bapak ibu kami ya Allah. Kami kepingin melihat wajah kedua orang tua kami ya Allah. Ketika Idul Fitri, kami ingin bersujud, kami ingin memandang wajahnya. Tapi sebagian orang tua kami ada yang sudah berpulang ke rahmatullah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di ujung Ramadan ini ya Allah, sekali lagi kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa bapak ibu kami ya Rabb. Mereka sangat berjasa untuk kami ya Rabb. Ampunkan dosa ayah kami, ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Hanya Kaulah yang bisa mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat dan pinta kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.